Kita akan kenalan dengan editornya. Oke. Kemarin kita sudah kenalan dengan editor Sublime. Nah, sekarang kita kenal dengan editor Visual Studio Code, atau sudah dikenalkan Pak Hendro ya Visual Studio Code. Kalau sudah dikenalkan ya alhamdulillah. Pokoknya download masternya Visual Studio Code, Anda install ke komputer, maka Anda bisa jalankan. Lah, menjalankan ini pun sebenarnya bisa langsung disambungkan dengan project. Ya, ada cara yang standar yaitu buka Visual Studio Code. Ya, kemudian Anda open project. Ya, open folder project. Atau bisa menggunakan script yang ada di sini tadi. Ya. Nah, contohnya ini ya. Bedanya dengan Sublime apa Pak? Bedanya dengan Sublime, Visual Studio Code ini tidak bisa dalam satu jendela terbuka seperti ini itu membuka dua project. Sekarang saya punya project komputer online, ini projectnya lama misalkan. Terus saya pilih file ya, open folder. Ya, kemudian saya cari project saya tadi, K3, project Laravel perpustakaan, saya select, maka jendela yang tadi membuka project lama tadi akan nutup. Bagaimana kalau saya ingin membuka project yang lain? Ya, ini harus buka dua jendela. Buka lagi ya, atau new window. Anda buka dua jendela Visual Studio Code, kemudian Anda buka lagi untuk project yang lain, misalkan komputer online. Tapi kalau Sublime kan enggak ya. Sublime itu bisa berjajar ke bawah sini. Project yang lama masih ada, project yang baru bisa ditambahkan langsung ke jendela Explorer-nya dia, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah Anda punya Visual Studio Code, agar memudahkan pada saat kita nanti mengerjakan project Laravel, maka Anda masuk ke sini, extension. Ya, ini dimudahkan, ini lebih mudah daripada si Sublime. Kalau masalah nambahkan extension, misalkan saya mau masukkan tentang Laravel, ini sudah langsung. Anda mau install extension apa? Contohnya Laravel Bleed, ini sudah terinstall. Kalau muncul seperti ini berarti sudah terinstall. Ya, Laravel Snip, Laravel Artisan tadi ya, Laravel Extra Intelligence, ya, dan seterusnya. Di sini banyak pilihan ya yang bisa dimunculkan. Adalah contohnya misalnya saya install ini Laravel Bleed Formatter, belum terinstall kan? Tinggal klik di sini. Nah, ini penjelasannya, manfaat dari Laravel Bleed Formatter itu apa misalkan. Nanti Anda bisa baca. Nah, ini dia akan melakukan instalasi extension untuk memudahkan. Ya, extension tambahan yang lain. Contohnya tentang Bootstrap. Nanti kita butuh bantuan tentang Bootstrap berapa? Bootstrap 4 misalkan. Nah, Bootstrap 4 yang ekstensi yang Anda butuhkan apa? Silahkan dipilih di sini. Jadi bisa membantu kita dalam proses scripting agar lebih mudah. Paham ya? Seperti ini nanti Anda tambahkan kebutuhannya apa saja yang akan kalian pakai. Nah, kalau sudah balik lagi ke jendela file explorer tadi. Nah, di sini. Pada saat saya perintahkan ini tadi, kemudian di enter, kenapa tiba-tiba muncul ini? Nah, ini karena dukungan dari banyak hal. Ya, tampilan yang di atas ini itu sebenarnya ada lanjutannya yaitu slash. Jadi alamat yang awalnya http:// tadi berhenti sampai sini enter muncul tampilan ini itu sebenarnya ada lanjutannya yaitu slash. Tapi diketik tidak diketik itu pasti jalan. Misalkan saya ketik seperti ini ya jalan sama saja tampilan ini. Nah, itu disebut dengan root. Root itu adalah fungsi ya, kemampuan Laravel untuk menciptakan URL pengalamatan. Ya, pengalamatan yang simple, unik dan aman. Nah, lokasinya itu ada di sini. Filenya.
folder root, ini folder, kemudian ada di web. Ya, ini tampilannya. Anda lihat apa muncul skripnya di sini? Perhatikan di sini ada perintah root .2.2 get. Nah, root ini perintah, get ini metode. Berarti ini seperti link, ya kan? Get metodenya get. Ya, arahkan, root itu kan arahkan menggunakan metode get. Jika ada orang mengetikkan ini setelah 8.000 tadi. Ya, setelah ngetikkan 8.000, kemudian ada orang ngetikkan apa? Slash misalkan. Ada orang ngetikkan slash, enter, itu dibawa kemana? Dibawa kemana? Itu lewat function. Function 2, arahkan ke view. View itu tampilan. Tampilan berupa halaman, bisa HTML, bisa PHP halamannya. Welcome, berarti nama halamannya welcome. Kita cari di mana mencarinya? Di resource. View. Lihat ya, view berarti mencarinya di dalam view. Ada halaman namanya welcome. Ya, ini ciri halaman di dalam Laravel. Itu welcome, kemudian tidak langsung PHP tetapi ada .bleed.php. Nanti pun kalau misalnya kita menciptakan halaman baru di sini, misalkan halaman home, sebaiknya dilanjutkan dengan bleed.php. Kalau home.php saja apa nggak boleh? Boleh. Tetapi dengan menambahkan bleed sebelum PHP itu nanti Anda akan mendapatkan helper namanya, bantuan. Si Laravel akan memberi bantuan ke kalian. Jadi ada perintah-perintah khusus yang bisa diaktifkan di situ, digunakan di situ, itu maksudnya. Dengan cukup menambahkan bleed. Paham ya? Nah, ini enter. Oh, berarti saya punya halaman nih. Contoh saya nulis apa di sini? Saya membuatkan H1 ya. Tag H1. Selamat belajar PHP Laravel misalkan gini ya. Laravel H1. Misalkan seperti ini. Oke? Skripnya simple. Di mana? Di halaman home.bleed. Bagaimana cara membuka halaman home? Contohnya dengan mengetikkan slash membuka halaman home. Ya tinggal ganti aja di sini home. Maka kalau kita refresh, dia akan menuju ke halaman home. Ya. Lambat ya. Sebentar, kita lihat dulu. Tulisannya ini harus muncul, menggantikan yang mana? Welcome ini. Ini kan tulisannya banyak ya. Contohnya apa? Laravel. Link tadi, doc, Arakesh dan sebagainya itu muncul di sini. Ya. Saya close saja. Saya buka lagi jendelanya. Oh, ini ada trouble. Nah, itu masalahnya. Ini harusnya pada saat dipanggil tuh dia melakukan refresh seperti ini. Nah, muncul ya. Harusnya itu dia jalan seperti ini. Jadi tidak mandek. Nah, ini muncul tampilannya. Ini simple ya. Simple. Cukup ngotak-atik di sini. Pengalaman. Misalkan saya pengen ganti bagaimana? Anda bisa ngotak-ngatik itu atau buat lagi. Tinggal buat lagi. Root. Nah, langsung muncul bantuannya ya. Root apa? Anda mau root get, misalkan bisa diketik, bisa di enter. Nama rootnya apa? Misalkan nama rootnya adalah Aris. Aris itu manggil apa? Manggil dengan embel-embel atau tidak? Oh, tidak dengan embel-embel. Panggil aja. Return. Return apa? View apa? Welcome tadi ya. Welcome. Berarti apa itu? View. View letaknya ada di resource views. Berarti nanti kalau saya ganti di sini /aris enter ya, maka akan manggil ini, lihat
di atas itu bisa macam-macam ya. Aris itu manggil ini. Kalau slash apa manggilnya? Selamat belajar. Kenapa? Karena slash manggilnya home. Aris manggilnya ini. Simpel ya. Ini namanya root. Jadi rootnya bisa Anda buat macam-macam. Pak, bagaimana kalau misalkan ada spasinya? Ariswan. Bisa nggak Laravel mengenali? Misalkan di sini tadi Aris tapi ada one, enter. Bisa. Dia akan nambahkan otomatis gini alamatnya. Padahal tadi kita ngetiknya gimana? Aris spasi sesuai dengan rootnya ya, nama rootnya. Nah ini disebut dengan root. Ya, boleh Anda isi macam-macam di sini nantinya. Jadi misalkan saya pengen membuka indeks tetapi saya namai bejo, itu bisa. Saya pengen membuka halaman apa namanya bebas, tidak harus nama halaman itu yang dimunculkan. Kita bisa menggunakan kata-kata lain padahal niatnya pengen membuka halaman tersebut. Itu kan salah satu sifat keamanan ya. Jadi halamannya apa ya ini ya sebenarnya? Enggak tahu halamannya. Karena yang tertulis di sini apa? Ariswan. Ya kan? Ariswan nyambung, misalkan saya sudah sambungkan sekarang alamatnya kok localhost 28.000/Ariswan enter. Ya. Ini sudah belum di save. Belum. Ya, munculnya kok ini ya? Ini halaman apa namanya ya? Enggak tahu. Karena yang muncul di sini kan kata Ariswan. Biasanya kalau Anda nyekrip di PHP atau HTML kan di sini ada oh halamannya namanya apa? Home. Oh namanya halamannya apa? Welcome. Jadi kan gini. Berarti gampang ketahuan kan? Oh ada halaman namanya welcome.php. Laravel membuat apa? Membuat semacam alias. Namanya root tadi, nama root. Jadi root itu unsurnya adalah perintah root _2 kemudian metode. Metode itu nanti banyak ya, kita belajar satu-satu. Get dulu. Setelah get buka kurung ini namanya. Nama dari root. Kemudian function buka kurung, kurawal seperti ini. Ya, saya ulangi ngetiknya Anda buka root _2 get sudah ada bantuan enter. Jadi tinggal ngotak-atik di sini. Ya, namanya kalian ganti kalau tidak ada parameter ya parameternya dibuang, kemudian pasti di sini return. Pak, bisa nggak root itu memanggil bukan halaman? Bisa. Misalkan saya mempunyai root HH memanggil langsung sesuatu. HH itu adalah script HTML ya. H1 ini HH. H1 bisa. Tapi Anda nyekrip tampilan di sini tanpa ada halamannya itu bisa muncul juga. Misalkan kalian skripnya banyak ya bisa muncul juga di sini. Padahal ini kan skrip yang harusnya ada di dalam sebuah halaman ya kan? H1 bla bla bla. Kita coba ya. Di sini misalkan saya ketik haha. Oh, ini haha. Yang muncul kan? Saya kasih misalkan style ya color red seperti ini ya, lihat ini kan CSS ya, merah, dan ini bisa Anda teruskan panjang bisa dan seterusnya bisa ya. Pak, bagaimana kalau misalkan saya pengen membuat link, misalkan di sini ya, di sini saya pengen membuat link itu kan gini, kemudian buka halaman welcome. Ini diisi apa Pak? Apakah diisi gini Pak? Enggak iso ya Pak. Coba ya, kita coba ya. Apa tadi rootnya? Rootnya adalah slash ya. Rootnya adalah slash atau tidak diisi.
Halaman home, klik. Tidak mau, tidak kenal. Karena semua yang ada di sini itu adalah harus nama-nama root. Kalau menggunakan konsep ini loh ya, itu nama-nama rootnya. Oke. Nah, sekarang jawabannya bagaimana? Jawabannya kita harus membuatkan root yang gunanya untuk membuka halaman apa? Untuk membuka halaman welcome. Sudah atau belum punya rootnya? Oh sudah Pak, namanya Ariswan. Ini adalah root untuk membuka halaman welcome. Maka root ini silahkan Anda namai dengan perintah seperti ini. Ini disebut menamai root. Buka welcome, misalkan gini ya, namanya ya, bebas namanya. Nah, nanti pengalamatan dari link tadi ya, untuk mengarah ke sini, mengarahnya itu menggunakan namanya. Ini disebut dengan menamai root. Ini adalah nama alamat root. Ada yang menyebut langsung, ya ini nama rootnya, betul, oke ya. Yang di sini name ini boleh juga disebut nama root atau nama alias, boleh. Nah, fungsi menamai root itu salah satunya adalah untuk menggunakan link, membuka menggunakan link. Jadi di sini itu Anda buka, Anda gunakan. Caranya seperti ini. Root namanya apa tadi? Buka welcome. Samakan ya. Buka welcome. Nih. Apa ini Pak? Besok ya kita akan belajar tanda itu di pertemuan berikutnya. Sekarang Anda terima dulu ya tanda seperti ini. Jadi ada perintah, lihat yang luar menggunakan petik double, yang dalam tidak boleh lagi petik double ya. Kemudian perintah root. Jadi kata-kata ini mengarah kemana? Mengarah ke sini. Apa ini? Bukalah welcome. Seperti itu ya. Jadi TikToknya lempar-lemparannya seperti itu. Coba kita dekati. Lihat di bawah. Ya di bawah, pojok kiri bawah muncul apa? Alamat dari rootnya. Ya alamat dari ini. Alamat dari ini. Ya kan? Berarti kalau diklik maka akan buka welcome. Atau bisa juga dipanggil di root lain. Kalau dipanggil di root lain seperti ini. Ya misalkan namanya adalah open welcome. Ya, open welcome ini adalah function yang gunanya untuk membuka ini alamat ini. Caranya bagaimana? Ya return ya redirect baru rootnya di sini. Nah, jadi kita bisa lempar-lemparan dengan memanggil ini, misalkan open welcome gitu ya. Sebenarnya saya mengarah ke sini. Itu dilempar. Atau difungsikan di dalam link. Sebagai apa? Sebagai alamat dari link. Nah, itu fungsi atau kegunaan menamai root. Ya, route tulisannya, routing. Makanya ada istilah routing, memilihkan jalur, memilihkan arah, ya. Itu fungsi dasar dari Laravel yang kita pelajari hari ini dulu. Kita coba ya, apa open welcome. Coba kita lihat. Misalkan saya enter dulu ini ya. Kemudian saya arahkan ke open welcome, tidak ada e-nya, enter. Ini sama saja seperti Ariswan. Kenapa? Karena dia hanya melemparkan saja sifatnya. Lemparkan ke sini. Oke, itu dulu dasarannya. Semoga sudah ada ketertarikan bahwa kita sudah memiliki sebuah desain project yang minimal Anda sudah bisa melihat ada unsur keamanan yang diterapkan di situ, yaitu menggunakan
Laravel ya. Untuk pertanyaan boleh nanti dilanjutkan di grup atau langsung kontak saya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.